trigonometri. Tujuan memahami konsep aturan sinus dan kosinus. Perhatikan diagram di sebelah kiri, gambar sebuah segitiga, di mana pojok-pojoknya ditulis dengan huruf besar A, B, dan C, sedangkan rusuk-rusuknya dengan huruf kecil A, B, C. Sudah menjadi perjanjian bahwasanya di depan huruf besar harus huruf kecil ya. Jadi di depan B harus B, di depan A harus A, di depan C juga harus C. Dengan demikian, untuk aturan sinusnya adalah cukup membandingkan antara rusuk dengan sudutnya. Jadi rusuknya ini adalah A, sedangkan sudutnya adalah A yang dibuat menjadi sin, karena di aturan sinus ya. Demikian juga untuk B, B per sin B, C per sin C. Ini juga boleh kita balik menjadi sin A per A, otomatis rumus ini berubah juga menjadi sin B per B, ini juga berubah menjadi sin C per C. Demikian untuk aturan sinus. Soal 1. Sebuah segitiga ABC di mana sudut A 60, sudut C 45, kemudian panjang BC-nya akar 6, lalu yang ditanya adalah berapakah panjang AB. Kita tuliskan terlebih dahulu aturan sinusnya. Yang warna merah ini maksudnya adalah angka-angka yang akan kita ambil dari diagram gambar ya. Jadi untuk A ya, ingat tadi di depan A besar adalah A kecil, berarti akar 6. Kemudian sudutnya 60, tinggal masukkan menjadi sin 60. Kemudian untuk C kecilnya tentu di depan C besar ya, jadi X. Ini 45 jadi sin 45. Kemudian yang sin 45 kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga sin 45 ini sejajar dengan akar 6, seperti ini, sin 60 di bawahnya. X-nya masih di posisi kanan, tinggal kita tukar tempat saja, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kemudian sin 45 dan sin 60 itu kita sudah hafal setengah akar 2 dan setengah akar 3. Kemudian kita coret setengah dengan setengah, akar 6 dengan akar 2 boleh dikali menjadi akar 12, dibagi dengan akar 3 menjadi akar 4. Akar 4 adalah 2. Atau boleh juga kita bagikan akar 6 dengan akar 3 menjadi akar 2. Akar 2 dengan akar 2 kita kali jadi akar 4. Juga hasil 2. Soal 2. Segitiga ABC, sudut A 75, sudut C-nya 45, kemudian di depan B berarti B kecilnya adalah X, kemudian C kecilnya adalah akar 6. Kembali kita tuliskan lagi aturan sinusnya. Di sini yang berwarna merah, berarti ini yang kita ambil dari gambar. Ya, sedikit berbeda dengan soal 1 ya. Kalau di dalam soal 1 tadi B-nya tidak kita ambil ya. Kalau di sini yang A-nya yang tidak kita ambil. Jadi untuk B-nya ya di depan B besar berarti X. Ini dia. Nah, kemudian sudutnya ini tidak diketahui, tetapi karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180, maka 180 kurang jumlahan 75 dengan 45 ya. Dapatlah dia 60. Jadi X per sin 60. Sedangkan untuk yang C, ya ini akar 6 sama 45. Jadi akar 6 per sin 45. Sin 60-nya kita pindahkan ke kanan, sejajar dengan akar 6 ya. Jadi akar 6 sin 60 per sin 45 sama dengan X. Sama seperti tadi, sin 60 sin 45, setengah akar 3, setengah akar 2, coret setengah dengan setengah. Akar 6 dengan akar 2 boleh dicoret, jadi akar 3 kali akar 3, akar 9, jadinya 3A. Tahu akar 6 kali akar 3 menjadi akar 18, dibagi akar 2, jadi akar 9, juga 3. Berikutnya soal ketiga. Di sini hanya salah satu sudut saja, yaitu 45. Kemudian rusuknya diketahui akar 6 dan 2 akar 3. Jadi yang ditanyakan adalah sudut di B ya. Oke, kembali kita tulis lagi aturan sinusnya ya. Yang warna merah yang kita ambil dari gambar ya, berarti B di depan B besar adalah B kecil 2 akar 3. Tulis ya, ini 2 akar 3. Kemudian sudutnya adalah P, jadi sin P. Kemudian untuk C akar 6, kemudian sin 45 ya. Ini sama seperti tadi, ini kita pindahkan ke kanan, jadi akar 6 sama sin 45 kita pindah ke kiri. Otomatis posisi akar 6 dan sin 45 jadi berganti ya, jadi akar 6-nya jadi di bawah, sin 45 di atas, sejajar dengan 2 akar 3, karena dia pindah ke sebelah kiri.
tinggallah sin P di sebelah kanan, tinggal kita tukar saja kiri kanan, kanan jadi kiri. Jadi seperti inilah dia. Sin 45 dijadikan setengah akar 2, kemudian 2 sama setengah kita coret, akar 3 kali akar 2 itu adalah akar 6, dibagi akar 6 adalah 1. Nah, sin P sama dengan 1. Maka otomatis nilai P adalah 90 derajat. Ya, kita boleh buktikan dengan menggunakan inverse sinus pada kalkulator. Tetapi kalau kita sudah hafal sudut istimewa, maka kita sudah pasti tahu itu adalah 90 derajat. Oke, aturan kosinus. Kembali lagi kita menggunakan diagram gambar ini untuk menuliskan aturan kosinusnya. Jadi untuk aturan kosinus kita harus bekerja dari sudut dulu. Jadi sudut A harus A, sudut B harus B, sudut C harus C. Kemudian karena ini huruf A, lain dari huruf A berarti B dan C. B dan C. Jadi kita tinggal menuliskan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC. Itu juga untuk ini. Lain dari B berarti huruf A dan huruf C. Berarti ini pun huruf A dan huruf C. Jadi ini sejalan ya. Itu juga seperti ini C, lain dari C berarti A dan B, ini berarti A dan B. Demikian cara memahami aturan kosinus. Oke, soal 4. Di sini ada segitiga, sudut A 60, kemudian rusuk-rusuk masing-masing untuk ini adalah 4, 6, dan yang tidak diketahui adalah X yang akan kita cari. Untuk memudahkan perhitungan ini, baris pertama kita abaikan saja, kita langsung ke baris kedua saja, yaitu tadi dari sudut dulu kita kerja, lalu di depan sudut adalah 6, letakkan 6 di sebelah ruas kiri ya. Kemudian selain dari angka 6 berarti ada 4 dan X. Kita masukkanlah 4 dan X ke dalam ruas yang sebelah kanannya ya. Oke, jadi X kuadrat tambah 4 kuadrat kurang 2X kali 4 kali cos 60. Nah, cos 60 itu kita hafal adalah setengah. Setengah dikali 2 habis ya, atau 1. Tinggallah 4X kemarin. Ini 16, ini 36. 36 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 16 kurang 36 jadi minus 20. Minus 4-nya kita tulis kembali, eksponennya tetap. Nah, karena sudah ini pindah ke kanan, maka yang sebelah kiri tidak ada lagi alias 0. Ini tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Nah, di dalam rumus ABC, ingat min B tambah kurang akar B kurang 4C per 2A. A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 4, C-nya adalah minus 20. Jadi minus 4 itu kita masukkan menjadi min-min, jadi positif. Tambah kurang akar, ini tetap B min B kuadrat, min 4 kuadrat, kurang 4 kali 1, ingat A-nya tadi 1, C-nya minus 20. Oke, jadi di dalam akar ini adalah 96, ini masih 4, tetap 2 kali 1 adalah 2. Ingat tadi A-nya adalah 1. Nah, akar 96 itu adalah 9, ya tidak sampai 10 ya. Jadi 4 kurang 9 dapatnya negatif. Jadi untuk rusuk atau panjang tidak boleh negatif. Sehingga negatif ini boleh kita abaikan atau kita buang. Tinggallah 4 tambah akar 96 per 2. Akar 96 sendiri boleh disederhanakan menjadi akar 16 kali 6 ya. 16 kali 6 ini. 16-nya kita keluarkan jadi 4. Jadi 4 akar 6 dia. Berarti ini menjadi 4 tambah 4 akar 6 per 2. 4 sama 4 sini kita bagikan dengan 2, tinggal dia 2 tambah 2 akar 6. Oke, soal terakhir. Sama seperti tadi, ya kita kerja dulu dari sudut 60. Di depan 60 adalah akar 28. Lain akar 28 adalah X dan 4. Kita buat seperti ini, 4 kuadrat, X kuadrat, 2 kali 4 kali X. Kosinus 60 setengah sama 2, tinggal 1, ini 4X. X kuadrat ini 16, akar kalau dikuadratkan berarti hilang ya 28. Jadi 16 kurang 28, ini pindah ke kanan ya menjadi min 12. Kemudian kita faktorisasi, kita dapatkan 6 dan min 2. Nah, min 2 ini kalau kita masukkan kemari negatif itu tidak boleh untuk panjang, maka hasil akhir adalah 6.